Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan lidzabil qulubi wal absar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar, wa ashkuruhu syukra ibadihi al-akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar, wa huwa afdalul makhluqin wa akramus sabiqin wal lakhikin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim, ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fahuwa yawm tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dim wa tamjid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadis kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammad, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin ay sayyi'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah senantiasa meningkatkan rasa syukur atas apa-apa yang telah Allah berikan, baik itu kenikmatan maupun musibah yang tentu mengundang kesedihan. Semua hendaknya diterima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas, serta menguatkan jiwa agar selalu sabar dalam menghadapi segala musibah, dan juga selalu mengingat Allah agar kita tidak terlupakan oleh kenikmatan yang ada. Di hari raya Idul Fitri ini, saya berwasiat kepada saudara sekalian dan juga pada diri saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah, yaitu berusaha melaksanakan perintahnya dan sebisa mungkin menjauhi larangan-larangannya. Karena yang paling takwa, yang paling mulia di sisinya adalah bukan pakaian, bukan jabatan, bukan kekayaan, melainkan ketakwaannya di hadapan Tuhannya. Seluruh umat Islam di pagi hari ini berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Meskipun banyak himbauan untuk melaksanakannya di rumah dengan dasar menghindari penyebaran COVID-19, padahal kami juga meramaikan pasar, padahal kami juga berwisata,
padahal kami juga menghadiri kegiatan-kegiatan, dan padahal kami juga mengadakan kegiatan yang juga sama memiliki potensi penyebaran COVID-19 menurut protokol kesehatan. Lalu dengan dasar apa kita tidak menghadiri masjid? Apakah corona yang masih dikembar-kembarkan ini hanya ada di masjid? Atau agama yang harus selalu mengalah dengan karena hukumnya sunnah, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ditiadakan? Umat kesulitan melihat kebenaran karena samarnya, dan umat kesulitan menyadari kesalahan karena tidak jelasnya. Sungguh umat sedang dalam kebimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang ketika orang lain mengatakan padanya, sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerangmu, maka takutlah kamu kepada mereka. Kemudian ucapan tersebut justru menambah keimanannya, dan ia malah menjawab, cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Wahai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka ketika masalah datang dan membuatmu takut, ketika angan-angan panjangmu juga membuatmu takut, takut nanti tidak bisa makan, takut nanti jadi miskin, takut nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan, takut nanti rizkinya datang dari mana. Ketika bertambahnya umur juga menakutimu akan kelemahan. Ketika sakit yang diderita terus-menerus menakutimu akan kematian. Ketika corona, berita-berita di televisi membuatmu takut, maka katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku walau dunia ini menakutiku. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri yang sekarang kita rayakan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu kita kembali kepada makan dan minum setelah 1 bulan lamanya berpuasa, menahan segala bentuk hal yang membatalkan puasa, juga menahan hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi pahala puasanya, meluangkan waktu dan tenaga untuk menambah ibadah-ibadah sunnah, apalagi di bawah panasnya terik matahari dan lelahnya malam hari. Maka hari ini adalah hari kembali untuk berbuka, kembali makan dan minum seperti biasanya. Bahkan disunahkan ketika menghadiri sholat id untuk makan terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yaumu tuftirun wal adha yaumu tudhun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idul Fitri adalah harinya kalian berbuka, dan Idul Adha adalah harinya kalian menyembelih hewan kurban. Hari raya Idul Fitri yang luar biasa ini tidak lepas dari kehebatan adanya bulan Ramadan. Secara bahasa, Ramadan memiliki arti panas kemarau. Sesuai dengan namanya, maka di bulan Ramadan ini umat dituntut untuk menjalankan ibadah puasa, baik yang kaya maupun yang miskin, yang sedang dalam kebahagiaan maupun dalam kesusahan. Semuanya wajib berpuasa untuk sama-sama merasakan lapar dan juga dahaga. Semua ini bukan karena Allah tak sayang, bukan karena Allah tak belas kasihan. Justru ini adalah wujud dari kecintaan Allah kepada hambanya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma idhamil bala, wa anna Allah ta'ala
idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya balasan sesuai besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mencintai sebuah kaum maka akan mengujinya. Barang siapa yang ridha menerimanya maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membencinya tidak menerimanya maka baginya pula kebencian dari Allah. Maka segala bentuk cobaan dan godaan yang telah terjadi selama bulan Ramadan itu sejatinya adalah wujud kecintaan dari Allah. Maka di momen Idul Fitri ini marilah bersama-sama untuk mengikhlaskan hati, untuk rela menerima semuanya sebagai wujud balasan cinta dari kita kepada Allah. Dan juga cobaan manusia itu berbeda-beda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summal amsal, fal amsal yubtalal mar'u ala qadri dinihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih berat-beratnya manusia atas cobaannya adalah para nabi, kemudian para orang soleh, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya masing-masing. Semakin tinggi derajat agama seseorang, maka semakin besar pula cobaan yang akan menimpanya. Semakin panjang pula kesabaran yang harus dilaluinya. Untuk sampai pada tingkatan derajat orang soleh memang bukanlah hal yang mudah, penuh rintangan dan juga cobaan. Maka jangan kira orang-orang yang hidupnya tanpa cobaan adalah orang-orang yang beruntung. Justru orang yang penuh dengan cobaanlah mereka yang akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Maka bersabarlah. Allah adalah zat yang maha tahu, Allah adalah zat yang maha mengerti. Dia tidak akan memberi sesuatu beban kepada hambanya melebihi batas kemampuannya, seperti yang telah difirmankan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maka ketahuilah, segala apa yang telah Allah takdirkan pasti disertai dengan jalannya. Jadi yakinilah bahwa kita pasti mampu menjalani dan tetaplah menjadi orang baik walaupun tidak dianggap baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makna yang kedua dari Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Layaknya sebuah pakaian yang kotor perlu dicuci, begitu pula jiwa ini yang penuh dengan bintik kotoran dosa juga perlu dibersihkan. Maka meraih Idul Fitri bukan hanya dengan menghadiri sholat Id, melainkan Idul Fitri adalah bagi siapapun yang telah bersedia menahan nafsunya, melatih dirinya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, serta memperbaiki muamalah sesama manusia. Oleh karena itu, Ramadan yang baru saja berlalu adalah wadah umat Islam untuk berproses membersihkan diri, mensucikan hati agar tujuan meraih Idul Fitri benar-benar terjadi. Al-Fakir memahami dan menyadari bahwa lantunan takbir begitu mengetuk hati. Lantunan takbir begitu mengingatkan pada hal-hal di tahun lalu. Lantunan takbir begitu menguatkan langkah di tahun ini. Dan lantunan takbir menjadikan harapan untuk Idul Fitri yang akan datang. Di saat suasana sedang bergembira ria menyambut semarak hari raya Idul Fitri, ada juga jiwa yang termenung karena beban fikiran. Di saat kesehatan menjadi harapan semua insan,
Ada juga yang harus terbaring karena kesakitan. Di saat berkumpul bersama menjadi harapan, menjadi keinginan tiap-tiap keluarga. Ada juga yang harus terpisahkan dari mereka. Hati ini menangis saat suasana memaksa dirinya untuk tersenyum. Al-Fakir juga merasakan semua orang menginginkan Idul Fitri bersama keluarganya. Di saat seperti ini, orang tua tak mau terpisah dari anaknya. Seorang anak pun ingin memandang wajah orang tuanya. Seorang istri ingin menyiapkan pakaian suaminya. Seorang suami juga ingin mencium kening istrinya. Namun apa daya, saat keinginan hanya angan-angan belaka, hanya air mata, saat orang tua telah meninggalkan anak-anaknya, semua suami yang menjadi pemimpin keluarga telah berpulang pada sang kuasa, istri tercinta juga telah pergi untuk selamanya. Kini mata tak lagi bisa melihat, telinga tak bisa lagi mendengar, tangan tidak lagi bisa menyentuhnya. Namun ingatan yang di kepala mampu melihat wajahnya. Telinga yang ada masih bisa menghafal suaranya. Dan doa yang dipanjatkan mampu menyentuhnya. Ana urid wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Saya menginginkannya dan saudara juga menginginkannya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan melakukan segalanya sesuai dengan yang Dia inginkan. Saat ini mereka telah tiada. Yang ada hanya kerinduan. Sungguh obat kerinduan bukanlah tangisan. Mereka yang sudah meninggal tak mau melihatmu menangis, karena tetesan air matamu adalah tetesan air matanya. Hanya doalah yang dapat menenangkan di alam sana. Sungguh doa yang ikhlas yang diberikan sangat mereka harapkan, terlebih dari orang yang dekat, dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, maupun dari suaminya. Maka siapapun yang sedang dalam musibah, hendaknya tidak terlalu dalam kesedihannya, dengan menyadari bahwa ini adalah bagian dari merasakan kesedihan yang juga pernah dirasakan oleh orang lain. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sungguh beserta kesulitan akan ada kemudahan. Maka sesulit apapun yang dihadapi, percayalah bahwa pertolongan Allah akan datang menghampiri orang-orang yang sabar. Maka kuatkanlah, sungguh Allah bersamamu. Dan siapapun yang sedang dalam kenikmatan, sedang dalam kebahagiaan, sedang dalam menikmati kekayaan, sedang dalam menikmati kebersamaan, hendaknya tidak terlalu dalam kebahagiaannya, dengan menyadari bahwa banyak di sekelilingnya yang mengharapkan pertolongannya, juga menyadari bahwa kesenangan hanya sementara. Sudah ada kesedihan yang menunggumu di sana. Maka gunakanlah kesenanganmu untuk kebaikan agar mendapat pertolongan di kala kesedihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah selalu menolong hambanya selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong tidak harus dengan harta, menolong tidak harus memikul bebannya, menolong tidak harus dengan memberi apa yang dia minta, menolong tidak harus dengan hadir, tidak harus dengan selalu hadir di depannya. Namun menolong
sudah cukup dengan menemuinya dan juga memberikannya senyuman. Dalam menghadapi kenyataan yang ada ini memang mungkin berat untuk diterima, maka berilah ia senyuman agar mampu menguatkan jiwanya dalam menghadapi apa yang sedang ia hadapi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah bagimu. Maka di momen Idul Fitri ini, marilah saling berkunjung untuk berbagi senyuman dan saling menguatkan satu sama lain, juga mendoakan agar ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Wasilah, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'id. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Rawahul Baihaqi fil Kubra. Wasilah berkata, saya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Id. Kemudian saya berkata, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, iya, semoga Allah menerima ibadah kami dan juga ibadahmu. Saling mendoakan adalah hal yang diajarkan Rasulullah dan merupakan hal yang sering orang tua lakukan. Maka satukan jiwa dengan doa, sentuhlah mereka yang sudah di alam sana dengan doa. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Begitulah kehidupan di dunia yang fana ini, dunia yang silih berganti. Dunia yang silih berganti, kekayaan yang dimiliki akan sirna, kesenangan yang dirasakan tak akan selamanya. Orang tua yang kau banggakan akan hilang nyawa saat waktunya tiba. Suami yang kau idolakan juga akan terkubur di bawah tanah, dan engkau tak mungkin di sampingnya. Istri yang kau sanjung-sanjung juga akan tak lagi bernafas, dan engkau tak mungkin juga menyebut namanya. Dan anak yang kau pamerkan juga akhirnya akan mati. Sungguh setiap yang bernyawa akan kembali pada Sang Pencipta, dan yang kekal hanyalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, waktu yang masih ada jangan tersia-sia. Dunia yang jelas-jelas fana, jangan sampai kita tergoda. Orang tua yang saat ini masih sehat, bahagiakanlah sebelum mereka wafat. Suami yang telah lelah bekerja mencari nafkah, hormatilah sebelum ia kembali kepada tanah. Istri yang selama ini telah sabar mengabdi, sayangilah sebelum ia dipanggil Sang Ilahi. Akhirnya marilah bersama-sama menyadari bahwa hal yang ada di dunia ini akan bermuara pada Allah, akan kembali kepada Allah. Maka kembalikan segala urusanmu, segala masalahmu, segala yang menimpa pada dirimu, kembalikan kepada Allah. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kau kufur dariku. Mudah-mudahan di awal bulan Syawal ini kita bisa lebih baik dalam beribadah maupun muamalah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyana wa iyyakum minal aidin wal faizin, wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, wa antum kulla amin bi khair, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan ala ma a'tah. Wa may yatawakkalu ilayhi kafah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal insana min 'alaq. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu liyutimma makarimal akhlaq. Amma ba'du. Fa ya ummata Rasulillah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Fa innallaha ma'a man ittaqah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghaffar. Nikmat-Mu begitu banyak, kasih-Mu tak pilih kasih, sayang-Mu tak terhitungkan. Namun kami seolah hilang ingatan, lalai dari nikmat-Mu. Dengan kerendahan hati ya Allah, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami waktu kecil. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Teruntuk orang tua yang masih hidup, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah jasadnya, serta mudahkanlah ibadahnya, karena jasadnya yang mulai lemah, namun semangat hidupnya tak pernah sirna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk suami yang masih ada, mudahkanlah ia dalam bekerja, dan untuk istri tercinta, kuatkanlah ya Allah dalam menghadapi segala kenyataan yang ada. Jadikanlah kami keluarga yang tentram, saling memahami, saling menghargai, dan juga saling mencintai. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwanun mana'ahumul qada 'anil wusul ila hadhil makan fala tahrimhum an sawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh di tahun lalu kami masih bersama orang tua kami masih melihat istri kami masih bersama seorang suami. Sungguh kami masih bersama mereka menghadiri masjid ini, masjid saksi biksu dari kegiatan hari ini. Namun karena takdirmu, karena ketentuanmu, karena qada yang telah kau pastikan, mereka tak lagi bisa menghadiri masjid ini. Mereka sedang sakit, bahkan telah mati. Maka jangan kau haramkan ya Allah, jangan kau halang-halangi mereka daripada pahala serta ganjaran yang engkau turunkan saat ini.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Kami telah sibuk bekerja. Kami telah terlalu payah dalam bekerja. Kami telah terlalu berlebihan dalam mencapai dunia. Maka ampunilah kami ya Allah. Dan jika bukan karena kasih sayang-Mu, maka sungguh kami adalah orang-orang yang rugi. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghusalta bima'it taubati dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan satu orang pun di tempat ini melainkan Kau ampuni dosanya, melainkan Kau hapus dosanya dengan air mata taubatnya, dan Kau tutupi kejelekannya dengan lembutnya ampunan dari-Mu ya Allah. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fih. Ya Allah ya Rahman, tidak ada yang tahu kapan kematian, namun berkali-kali kami menyaksikan kematian. Tidak ada yang tahu hari kapan dia akan mati, namun terus-terusan kami menyaksikan orang mati. Tidak ada yang tahu di bumi mana seseorang akan dikuburkan, namun berkali-kali kami melihat jasad dimakamkan. Ya Rabb, umur semakin bertambah, tubuh ini semakin lemah, namun gemerlapnya dunia, banyaknya godaan dunia melupakan kami bahwa kami semakin dekat dengan kematian. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dalam keadaan Islam, akhiri hidup kami dalam keadaan iman, akhiri kehidupan kami dalam keadaan baik, akhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa yassir umur ahlina wa yassir umur masyayikhina wa yassir umur ummati sayyidina Muhammad wa la tu'assir umurahum ya rabbal alamin. Ya Allah, urusan kami cukup banyak, dunia kami cukup banyak, kebutuhan kami cukup banyak. Apapun di dunia ini memerlukan kebutuhan yang banyak, maka mudahkanlah urusan kami ya Allah. Urusan keluarga kami banyak, mendidik anaknya, menaungi keluarganya, mempunyai masalah yang beraneka ragam. Guru-guru kami juga memiliki banyak masalah, memiliki banyak urusan, memiliki banyak tanggungan dalam dakwahnya. Maka mudahkanlah ya Allah. Umat Nabi Muhammad juga memiliki urusan masing-masing, memiliki urusan yang beragam dan juga sangat banyak, membebani fikiran, melemahkan tenaga. Maka mudahkanlah ya Allah dalam mereka menjalani urusannya. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.